Halo semuanya, perkenalkan saya Roy Marulidwa Simarmata, NIM 120130074 dari Program Studi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan kamus kosakata dari mata kuliah Sinyal dan Sistem. Kamus kosakata Sinyal dan Sistem ini menggunakan web LaTeX dengan mencari 5 kamus kosakata. 5 kata yang saya ambil, yang pertama yaitu sinyal deterministik, yang kedua sinyal periodik, yang ketiga sinyal impuls, yang keempat transmisi, dan terakhir konvolusi. Yang pertama tentang sinyal deterministik. Sinyal deterministik itu ialah sinyal yang keseluruhan nilainya dapat ditentukan dengan suatu persamaan matematis. Sinyal deterministik dibagi menjadi dua, yaitu sinyal periodik dan sinyal non-periodik. Contoh sinyal deterministik itu sinyal sinusoidal, sinyal kompleks periodik, dan sinyal pseudo-random. Selain kita mengetahui sinyal deterministik, kita juga mengetahui sinyal random. Sinyal random itu sinyal yang keseluruhan nilainya tidak dapat ditentukan dengan pasti, yang artinya nilainya bersifat random. Contoh sinyal random itu ada pseudo-random dan pseudo-noise, yang dimana dinyatakan dalam suatu persamaan atau algoritma dan dihasilkan hasilnya yang serupa dengan sinyal acak. Ini adalah gambar sinyal deterministik dan ini adalah gambar sinyal random. Yang kedua, sinyal periodik. Sinyal periodik itu sinyal yang mengalami pengulangan bentuk yang sama pada selang waktu tertentu. Di dalam komunikasi, data seringkali digunakan sinyal analog periodik dikarenakan sinyal semacam itu memiliki bandwidth yang kecil. Secara matematis, sinyal waktu kontinu itu menggunakan persamaan X dikali T tambah KT sama dengan X kurung T. Sedangkan untuk sinyal waktu diskrit itu dinyatakan dalam persamaan X dikali N plus Kn sama dengan X kurung N. Kemudian pada sinyal periodik untuk sinyal sinusoida itu menggunakan persamaan xt sama dengan a cos kali omega t plus theta. Dan ini adalah gambar sinyal periodik. Kemudian yang ketiga tentang impuls. Dalam macam-macam sinyal itu kita mendapatkan sinyal impuls. Yang memiliki sinyal dalam impuls ialah menyatakan sinyal sebagai fungsi dari impuls atau dapat dikatakan juga menyatakan sinyal sebagai kumpulan dari impuls-impuls. Dan impuls itu memiliki pengertian ialah gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda bergerak dalam interval pada waktu tertentu. Impuls satuan internasional ialah Newton kali second yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Impuls memiliki persamaan ialah I sama dengan gaya dikali selang waktu. Impuls memiliki hubungan dengan momentum dikarenakan hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Momentum itu ialah adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda, yang dimana semakin berat benda, maka momentum akan semakin besar. Semakin cepat benda bergerak, maka momentum juga akan semakin besar. Untuk persamaan momentum ialah P sama dengan massa dikali kecepatan. Dari hubungan momentum dan impuls, maka didapatkan persamaan ialah I sama dengan delta P. Kemudian yang keempat ialah transmisi. Transmisi ialah sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar dan suara.
sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima di daerah yang tercakup oleh pemancar TV tersebut. Saluran transmisi digunakan itu bertujuan untuk seperti menghubungkan pemancar dan penerima radio dengan antena mereka, mendistribusikan sinyal televisi kabel, panggilan routing trunk lines antara pusat-pusat switching telepon. Analisis matematis tentang perilaku saluran transmisi listrik ini muncul dari karya James Clerk Maxwell, Lord Kelvin, dan Oliver Heaviside pada tahun 1855. Lord Kelvin merumuskan model difusi arus dalam kabel bawah laut. Model ini dengan benar memprediksi kinerja buruk kabel telegraf kapal selam transatlantik pada tahun 1858. Kemudian pada tahun 1885, Heaviside menerbitkan makalah pertama yang menggambarkan analisis tentang propagasi dalam kabel dan bentuk modern dari persamaan telegrafer. Aturan umum adalah bahwa kabel atau kawat harus diperlakukan sebagai saluran transmisi jika panjangnya lebih dari 1/10 dari panjang gelombang. Pada panjang ini, penundaan fase dan gangguan dari setiap refleksi pada saluran menjadi penting dan dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga dalam sistem dan yang belum dirancang dengan hati-hati menggunakan teori saluran transmisi. Terus poin terakhir ialah konvolusi adalah sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Konvolusi ini salah satu cara matematis untuk mengkombinasikan dua sinyal linear time invariant untuk membentuk sinyal baru. Perhitungan inversi dari konvolusi disebut dekonvolusi, yang secara matematis memiliki pengertian ialah dekonvolusi adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghilangkan efek dari konvolusi pada suatu rekaman data. Dekonvolusi memiliki banyak aplikasi seperti pada seismologi, pengolahan gambar, bidang radio, dan aspek-aspek transformasi Fourier. Demikian video pada kali ini. Sekian, terima kasih.